Bila kau butuh telinga untuk mendengar, bahu untuk bersandar, raga untuk berlindung, akulah orang yang selalu ada untukmu, meski hanya sebatas teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ade Hanata Septria, asal kelas MNJ 19E dengan NPM 194111092. Di sini saya akan mereview tentang film yang berjudulkan Alangkah Lucunya Negeri Ini. Alangkah Lucunya Negeri Ini adalah sebuah film komedi satir yang disutradarai oleh Deddy Mizwar. Film ini sendiri merupakan film pertama Deddy setelah sukses mengarahkan sequel Naga Bonar dan Naga Bonar Jadi Dua pada tahun 2007. Lalu dengan naskah yang ditulis oleh Musfar Yasin, film ini menampilkan permainan akting dari beberapa pemenang Piala Citra seperti Deddy Mizwar, Reza Rahardian, Slamet Raharjo, dan Tio Pakusadewa. Alangkah Lucunya Negeri Ini mengisahkan mengenai Muluk, seorang pemuda yang setelah 2 tahun wisuda menjadi seorang sarjana masih belum menemukan pekerjaan yang tepat untuknya. Untungnya ia tak pernah patah semangat. Ia selalu mendapat dukungan dari sang ayah, Pak Makbul, serta sang kekasih, Rahma. Suatu ketika Muluk berkenalan dengan Komet, seorang pencopet pilik yang dijumpai di pasar. Muluk kemudian dikenalkan dengan Jarot, pimpinan dari sekelompok pencopet anak-anak yang seringkali beraksi di masyarakat. Atas pertemuan ini, Muluk kemudian menawarkan sebuah kerjasama pada Jarot. Ia akan melakukan sistem manajemen terhadap setiap penghasilan yang didapat dari setiap pencopet di setiap harinya. Muluk beralasan, dengan cara ini, maka sedikit demi sedikit uang tersebut akan terkumpul dan para pencopet cilik nantinya dapat membuka sebuah usaha dan tak perlu lagi mencopet. Dengan memakan biaya 10% dari hasil mencopet akan diberikan pada Muluk. Jarot pun setuju menjalani kerjasama tersebut. Walau mendapat tentangan dari beberapa orang pada awalnya, hubungan Muluk dengan para pencopet cilik lama-kelamaan malah bertambah dekat. Tidak hanya menjadi manajer uang yang keluar masuk, Muluk kemudian mengajak 2 orang temannya, Pipit dan Samsul, untuk mengajarkan anak-anak tersebut ilmu kewarganegaraan serta ilmu agama. Hasilnya, kini anak-anak pencopet tersebut telah menjadi orang yang berpendidikan, baik secara sosial maupun religius. Namun, apakah pendidikan mampu membuat mereka untuk berhenti dari mencopet? Di dalam film ini, sangat menonjolkan betapa pentingnya pendidikan dalam merubah kehidupan agar menjadi lebih baik. Kehidupan masyarakat Indonesia secara garis besar memang telah mengalami perubahan yang signifikan, seperti perubahan pada sistem ekonomi, politik, maupun sistem sosial. Tetapi pada satu sisi, memang kita dapat melihat salah satu pasal UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sementara kenyataan yang terjadi pada negeri ini sebenarnya menunjukkan kebalikan dari realita yang ada. Setelah melihat dari film, ternyata masih banyak warga Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan. Bahkan mereka tidak tahu apa itu pendidikan. Bahkan, baca tulis saja mereka masih kebingungan. Padahal sudah sejak lama negeri ini selalu menggalakkan program wajib belajar minimal 9 tahun. Maksud pemberian wajib belajar adalah dengan tujuan memajukan pendidikan anak bangsa. Makna dan kesimpulannya. Dalam film ini, Deddy Mizwar mengajak penonton untuk membuka mata terkait fenomena saat ini yang terjadi di Indonesia, terutama pada rakyat kecil dan nasib anak bangsa ini. Sementara, kenyataan yang terjadi pada negeri ini sebenarnya menunjukkan kebalikannya, bahwa sampai kapanpun persepsi orang tentang pencopet tidak akan berubah sekalipun. Masyarakat Indonesia sudah terlalu terpaku ada suatu hal yang mereka tidak sehingga terkadang lupa apa yang sebenarnya terjadi. Perbandingan ditonjolkan pada film ini sebenarnya sangat klasik, koruptor dan pencopet.
Itulah review film yang dapat saya berikan yang berjudulkan Alangkah Lucunya Negeri Ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.